Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Fatimah, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai tujuan evaluasi pendidikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Nah, jadi kali ini saya akan membahas sedikit mengenai tujuan evaluasi pendidikan Islam. Namun, sebelum kita memasuki pada apa sih tujuan dari evaluasi pendidikan tersebut, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa pengertian dari evaluasi pendidikan. Nah, jadi evaluasi pendidikan ini adalah suatu proses atau sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana dari tujuan pendidikan ini yang sudah tercapai. Itu dia. Itu merupakan pengertian dari evaluasi pendidikan, yaitu dia adalah suatu proses pengumpulan data untuk mengetahui sejauh mana sih tujuan ini yang sudah tercapai, begitu. Nah, dari evaluasi pendidikan tersebut memiliki subjek dan objek, di mana subjek ini dia berperan dalam hal ataupun yang melakukan evaluasi pendidikan. Di sini bisa saja guru ataupun dosen ataupun lembaga sekolah. Kemudian yang menjadi objek dari evaluasi pendidikan ini adalah suatu hal ataupun seseorang atau bisa juga suatu lembaga yang dijadikan sasaran dari evaluasi pendidikan. Nah, di sini bisa saja peserta didik, yaitu murid, mahasiswa, ataupun seseorang lainnya. Nah, itu adalah sedikit mengenai evaluasi pendidikan. Selanjutnya kita memasuki pada hal tujuan evaluasi pendidikan. Nah, untuk tujuan dari evaluasi pendidikan ini yaitu ada 3 hal, namun seluruh tujuan pendidikan itu adalah suatu kriteria ataupun ukuran yang digunakan dalam suatu lembaga untuk mengevaluasi pendidikan. Nah, jadi di sini menurut Abdul Mujib dan kawan-kawan, tujuan dari evaluasi pendidikan itu yang pertama untuk mengetahui kadar pemahaman peserta didik terhadap satu pelajaran di satu kelompok. Nah, selain itu juga dapat melatih keberanian dalam melaksanakan proses belajar ataupun mengutarakan pendapat di dalam satu kelas. Nah, kemudian kita sebagai pendidik itu kita harus mengajak peserta didik kita untuk mengingat kembali ataupun mengulang kembali materi-materi yang telah kita berikan kepada peserta didik itu pada pertemuan yang sebelumnya, sehingga peserta didik ini tadi itu bisa mengulas dan lebih memahami lagi mengenai materi yang telah kita sampaikan. Kemudian selain itu, evaluasi pendidikan ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat perubahan perilakunya. Apakah setelah kita berikan materi, berikan pelajaran terhadap siswa ataupun peserta didik ini tadi, mereka menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya atau tidak. Jika mereka menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, maka perubahan perilaku mereka akan berubah menjadi yang lebih baik. Kemudian tujuan dari evaluasi pendidikan selanjutnya yaitu untuk mengetahui tingkat kecerdasan peserta didik dalam suatu kelompok. Nah, jadi dengan kita lakukan evaluasi, kita sebagai pendidik menjadi mengetahui manakah peserta didik kita ini yang kecerdasannya lemah dan manakah yang kecerdasannya normal. Nah, jika peserta didik kita ini tingkat kecerdasannya lemah, maka kita bisa berikan perhatian khusus ataupun memberikan pelajaran-pelajaran tambahan, jam-jam tambahan agar mereka ini yang kecerdasannya lemah bisa mengejar ketertinggalan dalam pemahaman materi dalam proses belajar mengajar. Kemudian selanjutnya yaitu untuk mengetahui tujuan pendidikan ini sebagai bahan pertimbangan hasil pencapaian belajar dengan sistematika sebelumnya. Nah, untuk evaluasi pendidikan ini tadi, dia dapat mengumpulkan informasi yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengadakan pengecekan yang sistematis terhadap hasil pendidikan yang telah dicapai. Untuk kemudian itu dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apakah tujuan pendidikan yang sekarang dan yang sebelumnya itu lebih besar pencapaiannya yang sebelumnya ataupun sekarang? Jika lebih besar pencapaian sebelumnya, mungkin bisa saja dari pihak lembaga sekolah itu menggunakan metode-metode ataupun cara-cara yang digunakan pada pertemuan sebelumnya ataupun tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu tadi sedikit mengenai tujuan dari evaluasi pendidikan. Dan semoga penyampaian dari saya tadi mengenai tujuan pendidikan dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada saya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.